Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Swing, sebuah ruang suara di mana kita membedah kisah nyata. Meresapi tanda-tanda yang ditinggalkan malam dan mencoba menyusun ulang potongan kebenaran yang tercecer. Sobat Sultan, episode kali ini kita akan masuk ke suatu kamar kos kecil di bilangan elit Menteng, Jakarta Pusat. Tahu kan maksudnya kita akan mengarah kemana ya? Sebuah tempat sunyi, tapi menyimpan kematian seorang pejabat negara. Namanya Arya Danu Pangayunan. Seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, berusia 39 tahun. Beliau adalah karakter yang cerdas, lulusan terbaik, baru saja bertugas dari luar negeri. Tepatnya pada tanggal 8 Juli 2025, pagi hari, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di lantai kamarnya. Menurut kami ya orang baik ya, dia anak yang baik, teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pintar ya anaknya. Bagaimanapun ini satu kejadian kriminal yang menghilangkan nyawa, jadi ya harapnya bisa. Bukan karena serangan jantung, bukan karena kecelakaan, bukan karena sesuatu hal yang normal, tapi karena sesuatu yang membuat kita semua bertanya-tanya. Kepalanya dililit lakban, mulutnya dibungkam, tubuhnya terbujur. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam dirinya. Tidak ada bekas tusukan, tidak ada luka memar. Polisi menyebut ini kasus kematian tidak wajar, tapi publik menyebutnya dengan satu kata, pembunuhan. Malam sebelumnya, Arya sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. Dia keluar sebentar dari kamar kosnya, membuang sesuatu dalam kantong hitam. Saksi mata mengatakan bahwa Arya itu tampak biasa, tidak gugup, tidak tertekan. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan gitu. Tapi pagi harinya, ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Wow. Dan disinilah cerita ini menjadi membingungkan. Siapa yang masuk ke kamarnya? Siapa yang membungkus kepalanya dengan lakban? Dan yang paling penting, kenapa? Di media sosial, kasus ini menjadi viral. Ada yang menyebut Arya sedang mengusut skandal mafia trafficking di Asia Tenggara. Trafficking apa? Belum tahu ya. Human trafficking kah? Atau mungkin organ tubuh trafficking? Atau narkoba trafficking? Tunggu aja nanti. Ada yang menyebut dia tahu soal penyalahgunaan wewenang di internal kementerian. Bahkan ada yang percaya bahwa Arya tengah menyiapkan laporan rahasia. Wow, dia ini kunci ya. Tapi tak sempat mengirimnya. Semua ini belum dikonfirmasi, tapi publik sudah mulai curiga. Seorang diplomat meninggal dengan cara tak biasa di ibu kota, di salah satu kawasan paling aman dan elit. Dan hingga hari ini, belum ada tersangka. Polisi sudah memeriksa CCTV-nya, dan sidik jari di lakban sedang dianalisis oleh laboratorium forensik. Tapi hasilnya belum keluar. Otopsi sementara tidak menemukan luka fisik, tapi apakah itu cukup untuk menyimpulkan bahwa ini suatu pembunuhan? Bingung ya kadang ya. Waktu masih kecil kita kan pernah ngeliat tuh film judulnya Detektif Conan. Kita pasti berpikir dong, nggak mungkin. Jadi nggak wajar kan seseorang tiba-tiba melakban mukanya sendiri, kepalanya sendiri, terus mati. Kita masih kecil pernah ngeliat dong, minimal ya film Detektif Conan, walaupun itu kartun. Cuman kan kita bisa berpikir di situ, itu tuh sesuatu yang absurd, nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu di belakangnya situ. Apalagi dia baru pulang dari luar negeri. Apalagi ada yang tahu soal penyalahgunaan wewenang di kementerian, di internalnya. Semua pasti bertanya-tanya kan, siapa di balik semua ini? Kita hidup di negara yang kadang terlalu cepat lupa kasus-kasus misterius. hilang ditelan berita baru, berita pengalihan. Tapi kasus Arya ini tidak boleh hilang. Tidak seperti kasus Munir sebelumnya, hilang gitu aja. Karena
Kalau benar ada seorang yang ingin membungkam suara seorang diplomat, itu bukan hanya ancaman untuk satu nyawa, tapi untuk suara kita semua, untuk kejujuran, untuk diplomasi, untuk Indonesia. Di sini ada yang janggal ya. Padahal pintunya itu tuh menggunakan smart lock dan ada CCTV-nya. Pintu kosnya menggunakan smart lock. Akses masuk itu nggak mudah dibobol sembarangan. Terus ada rekaman CCTV. CCTV menangkap penjaga kos. Dia ini mondar-mandir menjaga kosnya pada malam sebelum kejadian. Sekitar pukul 00.27 dini hari pada sebelum kejadian itu. Dan pukul 5.20 waktu pagi hari, ia sempat mengintip kamar korban. Rekaman tersebut belum berujung pada kesimpulan, masih banyak celah-celah waktu tak tergambar. Kasus ini tuh apa sih? Pembunuhan atau bunuh diri? Dari otopsi dan visum awal, sejauh ini visum luar tidak menunjukkan tanda kekerasan signifikan. Namun, lakban yang melilit di kepala tetap memicu banyak pertanyaan berat. Seperti yang tadi dibilang, nggak mungkin seseorang ngelilit mukanya sendiri dengan lakban. Analisa kriminolog, Dr. Andrianus Meliala, UI, menduga lakban bisa jadi penyebab sesak nafas otomatis, bukan pembunuhan langsung. Pakar dari Unbor, Budi Yusuf dan Hanifah Hasna, menekankan kemungkinan pembunuhan. Lakban jarang dipakai dalam bunuh diri dan biasanya digunakan untuk membungkam korban. Sidik jari ditemukan di lakban. Jadi, lakban tersebut menunjukkan sidik jari si korban itu, menambah kerumitan motif. Apakah dia membungkam dirinya sendiri, atau korban dipaksa diam-diam oleh pelaku? Paham kan sampai sini kan? Terus, adegan pasca penemuan. Setelah penjaga kos membobol pintu, jenazah dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat. Sekitar pukul 8 pagi, waktu Indonesia Barat. Di sini, polisi terus menyelidiki, memeriksa saksi dari keluarga, pegawai Kemenlu, saksi kos, mencari kaitan antara angka etnis, pekerjaan diplomatis, dan kemungkinan konflik kunci. Ada satu orang nih, dari seruan seorang Puan Maharani. Ketua DPR RI meminta kasus diusut hingga tuntas, memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagus. Mudah-mudahan ya. Karena ini menyangkut hak asasi manusia juga. Anggota DPR dan PDIP mendesak transparansi dari polisi. Indikasinya, pembunuhan, polisi harus segera temukan pelaku dan motifnya. Mereka juga meminta perhatian terhadap keamanan hunian pejabat. Kemenlu RI menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke polisi dan menyatakan dukungan terhadap keluarga korban. Teka-teki besar nih, lakban yang misterius, smart lock yang aman, rekaman CCTV setengah jelas, dan sidik jari korban sendiri. Apakah benar ini kematian bunuh diri atau persekongkolan yang sudah diatur sedemikian rupa rapi? Kenapa diplomat? ADP adalah ASN yang bekerja di Direktorat Perlindungan WNI. Apakah pekerjaannya membawa ancaman baru atau ini sekedar kebetulan tragis? Kali ini, kita berdiri di batas antara fakta dan spekulasi. Seorang diplomat tewas secara misterius, proses autopsi dan penyelidikan masih bergulir. Siapa pelakunya? Dari mana asal lakban itu? Dan apakah kita akan mendapatkan keadilan? Atau hanya bayangan kebenaran yang sekarat di lorong-lorong Jakarta? Nggak tahu ya. Yang ngurus gimana mereka nih? Jadi, kesimpulan sementara, kasus masih dalam penyelidikan menyeluruh oleh Polda Metro dan Lab 4. Jadi belum bisa dipastikan apakah kematian Arya disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri, atau masalah kesehatan. Analisis kondisi lilitan lakban membuat publik berspekulasi tentang pembunuhan. Tapi hasil otopsi dan pemeriksaan forensik buku sidik jari lakban masih menunggu. Hasil analisis lab sidik jari di lakban, hasil otopsi lengkap, dan rekaman CCTV yang utuh.
Polisi sebelumnya menjanjikan kesimpulan dalam sekitar seminggu sejak pertengahan Juli. Beberapa netizen berspekulasi, apa Arya tahu terlalu banyak? Ada yang disebut dia sedang mengungkap jaringan gelap di Kamboja. Tahu kan Kamboja? Ada yang bilang dia punya informasi soal istri pejabat yang minta fasilitas pribadi. Tapi semua itu masih kabur, dan publik hanya bisa menunggu hasil lab forensik, menunggu kebenaran dibuka. Kita bisa membungkam suara, tapi tidak bisa membungkam kebenaran. Dan malam itu, di kamar kos kecil itu, mungkin ada rahasia besar yang belum sempat diucapkan. Dan ini adalah episode pertama dari seri investigasi kematian Arya Danu Pangayunan. Di episode selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam. Siapa Arya sebenarnya? Apa yang dia kerjakan di luar negeri? Dan siapa yang bisa memiliki motif untuk membungkamnya. Saya dari Sobat Sultan, dan kamu sedang mendengarkan Sultan Swing Sobat Sultan. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di komen bawah ini. Apabila ada ide atau masukan, langsung aja tanyakan di bawah. Jangan lupa untuk follow Sultan Swing Sobat Sultan. Sampai jumpa di bagian kedua. Assalamualaikum.